Sejarah pemikiran ekonomi Barat dan Islam memiliki perjalanan yang menarik. Di Barat, kita mulai dengan pemikiran klasik dari Adam Smith yang menekankan pasar bebas dan tangan tak terlihat. Namun, seiring waktu, muncul berbagai aliran, seperti Keynesianisme yang menyoroti peran intervensi pemerintah dalam perekonomian. Di sisi lain, pemikiran ekonomi Islam berakar pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial dan larangan riba. Ekonomi Islam juga mengedepankan tanggung jawab sosial, di mana zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan. Kedua tradisi ini, meskipun berbeda, saling memberikan perspektif yang kaya tentang bagaimana kita memahami ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggabungkan nilai-nilai etika dan pragmatisme, kita dapat menemukan solusi yang lebih holistik untuk tantangan ekonomi masa kini. Halo, teman-teman. Dalam video ini, kita akan membahas perjalanan sejarah pemikiran ekonomi Barat dan Islam, serta bagaimana keduanya memengaruhi dunia hingga saat ini. Sejarah pemikiran ekonomi adalah kisah tentang bagaimana manusia memahami dan mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yuk, kita mulai. Pemikiran ekonomi Barat dimulai dari peradaban Yunani kuno. Salah satu tokoh penting adalah Aristoteles, yang memperdebatkan tentang nilai dan perdagangan. Namun, pemikiran ekonomi mulai lebih berkembang di era merkantilis pada abad ke-16 dan 17. Merkantilis menekankan pentingnya perdagangan internasional dan penimbunan emas sebagai simbol kekayaan suatu negara. Namun, gagasan ini mulai ditantang pada abad ke-18 oleh tokoh yang disebut Bapak Ekonomi Modern, Adam Smith. Adam Smith, melalui bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776, memperkenalkan konsep pasar bebas dan pembagian kerja. Dia percaya bahwa invisible hand atau mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan ekonomi. Setelah Smith, muncul tokoh lain seperti David Ricardo yang mengembangkan teori keuntungan komparatif dan Karl Marx yang mengkritisi kapitalisme melalui konsep materialisme sejarahnya. Marx menekankan pentingnya peran buruh dalam menciptakan nilai ekonomi dan mengusulkan sistem sosialisme sebagai alternatif. Pemikiran-pemikiran ini memengaruhi kebijakan ekonomi modern, termasuk sistem kapitalisme yang dominan di negara-negara Barat hingga hari ini. Sementara itu, peradaban Islam juga memiliki pemikiran ekonomi yang kaya dan mendalam. Islam memandang ekonomi sebagai bagian dari kehidupan yang harus berlandaskan pada syariat. Salah satu tokoh penting adalah Abu Yusuf, seorang murid Imam Abu Hanifah yang menulis buku Kitab Al-Haraj. Buku ini membahas tentang sistem perpajakan dalam Islam yang adil dan efisien. Kemudian, ada Al-Ghazali yang menekankan pentingnya etika dan keadilan dalam ekonomi, seperti larangan riba dan penimbunan harta. Namun, salah satu kontribusi terbesar datang dari Ibnu Khaldun, seorang filsuf dan ekonom yang hidup pada abad ke-14. Dalam karya monumentalnya, Muqaddimah, ia membahas tentang siklus ekonomi dan bagaimana peradaban naik dan turun berdasarkan kekuatan ekonomi. Ibnu Khaldun bahkan dianggap sebagai pelopor teori siklus ekonomi modern. Pemikiran ekonomi Islam sangat menekankan keadilan sosial, seperti pembagian kekayaan melalui zakat dan larangan eksploitasi. Prinsip-prinsip ini tetap relevan hingga sekarang, terutama dalam sistem keuangan Islam yang berkembang pesat. Pemikiran ekonomi Barat dan Islam memiliki pengaruh besar dalam membentuk dunia modern.
Dari Barat, kita mendapatkan sistem kapitalisme dan globalisasi ekonomi yang telah membawa pertumbuhan pesat tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial. Sementara itu, dari Islam, kita melihat munculnya ekonomi berbasis keadilan, seperti sistem perbankan syariah yang mengedepankan prinsip tanpa riba dan berbagi risiko. Sistem ini semakin diminati di tengah ketidakstabilan ekonomi global. Kedua pemikiran ini juga bertemu dalam beberapa aspek, seperti pentingnya inovasi dan efisiensi. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan agar ekonomi global lebih berkelanjutan. Jadi, teman-teman, itulah sekilas tentang sejarah pemikiran ekonomi Barat dan Islam serta pengaruhnya. Pemikiran ini bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi terus relevan dalam menjawab tantangan ekonomi masa kini. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan, tulis di kolom komentar, ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.